ada darah yang keluar dari CPU-nya. Serem banget. Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, ya Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial malam Jumat kali ini kita akan ngebahas creepypastanya, sebuah game yang lagi happening banget akhir-akhir ini. Walaupun game ini udah lama ya dirilisnya tahun 2018, tapi populer lagi, nge-up lagi setelah dimainkan oleh beberapa YouTuber gaming. Dan di Indonesia sendiri game ini juga udah mulai viral ya. Udah mulai banyak dimainkan oleh YouTuber gaming, terutama YouTuber yang terkenal seperti Meow Up, terus siapa tuh? Reza Arab. Ya, Reza Octavian sama dan lain-lainnya. Aturan 1 Meow Up, 2 Reza Octavian, satunya lagi siapa gitu ya. Terus baru dan lain-lain. Ini 2 udah langsung dan lain-lain. Aduh, nggak tahu YouTuber gaming Indonesia nih, parah ini. Nggak bercanda. Kenapa kok game ini bisa nge-up? Konon game ini bisa merusak pertemanan loh. Aduh, game merusak pertemanan. Soalnya kita bukan gamer ya, jadi kita kurang paham, kurang ngeh. Daripada kita dongak ya, nggak tahu tentang game Among Us, lebih baik sebelum kita ke creepypastanya, kita cari tahu dulu tentang apa sih game Among Us ini. Bener gak sih nyebutnya Among Us? Nanti jangan-jangan Among US lagi. Tahu kan US kan United States Amerika Serikat. Iya. Bener gak sih ngomongnya Among Us apa Among US ya? Iya. Coba. Kita nonton videonya Meow Up dulu ya biar tahu caranya ngomong Among Us itu gimana. Oh bener, Among Us ya. Berarti bukan Among Us tapi Among Us. Ngomong anak. Udah tahu ya kita ngomongnya Among Us gimana. Among Us bukan Among US. Karena ini juga gamenya kan dibuat oleh Amerika Serikat. Nanti kan takutnya Among Us Among United States. Makanya kita pastikan kita nonton YouTube-nya Meow Up dulu ya. Terima kasih Mas Meow Up. Collab. Oh, kita bukan pro gamer. Collab-nya ngevlog aja nggak apa-apa. Enggak. Jauh loh, ngarep ketinggian loh. Ya barangkali ditonton kan kita nggak tahu. Nanti email atau calling, Mas Dinski, Mas Aldo, ayo collab. Amin. Jangan ketawa, diamini gitu loh. Lah malah bunyi. Yo, masuk aja kita cari tahu tentang game Among Us ini ya. Kenapa kok game ini bisa merusak pertemanan? Why? Apa sih game Among Us itu? Usut punya usut, Among Us merupakan game deduksi sosial antar pemain online. Duh, kota ini. Kalau pakai wifi aman. Pakai kuota kocar kacir. Game ini dikembangkan dan diterbitkan oleh studio game Amerika. Namanya Innerslot LLC. INNERSLOTH LLC. Dan game ini sendiri dirilis udah lama ya, udah sejak 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 15 Juni 2018. Seperti yang kita bilang tadi, game ini nge-up lagi, viral lagi, populer lagi setelah dimainkan oleh beberapa YouTuber terkenal akhir-akhir ini, terutama di +62. Ya salah satunya Meow Up tadi ya, trending nomor 1 loh. Barsilizon kapan trending nomor 1? Next time. Amin. Jangan ketawa lagi. Among Us menawarkan gameplay yang unik, di mana pemain harus bisa bekerja sama dan harus bisa saling meyakinkan satu sama lain. Aduh, ini kepercayaannya harus dituntut bener-bener ya. Iya, harus jujur. Iya, harus jujur, nggak boleh double ya. Nggak Berat ya. nggak boleh meninggalkan, nggak boleh nyepah ya. Nggak boleh nyepah temannya sendiri. Oh, aku tahu ini sekarang. Usut punya usut, pemain akan berperan sebagai makhluk asing yang lagi berada di dalam pesawat luar angkasa. Tapi dibutuhkan seenggaknya 10 pemain agar kita bisa memulai permainannya. Game ini memiliki konsep yang sama dengan game Werewolf, di mana akan ada 2 peran yang berbeda, yaitu crewmate dan impostor. Bener gak nih bacanya?
Allah. Lidahku jawok guys. Pemain yang berperan sebagai crewmate berada di sisi baik. Mereka harus menyelesaikan sebuah misi kecil untuk memperbaiki pesawat yang ditumpangi. Sementara itu, pemain yang berperan sebagai impostor akan bertindak sebagai pengkhianat. Pengkhianat ya, disepah kalian. Dan tentu aja tugasnya adalah berusaha menghabisi semua anggota crewmate. Dan sepah tingkok lagi. Oh, kepok tangan. Di sini pemain yang berperan sebagai crewmate harus hati-hati karena nggak bisa melihat pemain mana yang sedang jadi impostor. Berarti, waduh, menduga-duga. Inilah yang menyebabkan crash. Sebaliknya, sesama impostor bisa saling mengenali. Duh, musuh malah dikasih kemudahan nih. Pengkhianat biasanya kan gitu toh. Iya ya. Ya. Orang-orang jahat itu malah banyak temennya. Iya. Dan gak hanya itu aja, mereka juga bekerja sama untuk menghabisi crewmate. Mereka impostor juga harus berpura-pura bermain menjadi kru, bersembunyi di ventilasi, menyabotase kapal, dan membuat bingung seluruh pemain. Kapal luar angkasa bukan kapal Titanic. Selama permainan berlangsung, pemain baik itu crewmate ataupun impostor dapat memanfaatkan peta yang mana itu terletak di sisi kanan layar. Di tengah-tengah nutupi ya. Peta tersebut menunjukkan posisi pemain dan beberapa pointer tanda seru yang berwarna kuning. Duh, kenapa nggak warna yang lain aja? Kenapa harus kuning? Kuning sama yang mengambang di kali dong. Usut punya usut, tanda seru tersebut menandakan lokasi tempat crewmate harus menjalankan misi. Uniknya, misi tersebut menyajikan konsep minigame yang interesting, menarik. Kayak tali ya, ditarik-tarik. Pemain dapat memperbaiki kabel listrik yang putus, membuka akses menggunakan ID card, hingga memecahkan password. Kata Sandy. Sandy sehat, semangat gue. Menariknya, crewmate bisa langsung menggelar rapat darurat untuk mengambil voting siapakah impostor di antara mereka. Oh iya ya, Among Us kan artinya di antara kita toh. Pada kesempatan ini, impostor bisa berbohong dengan cara melontarkan fitnah. Duh, ini udah kayak sinetron-sinetron di siar ya, yang acap-acap itu ya. Masa palanya kekuruk tanah gini, kamu tahu kan gini kan. Amazing. Nantinya dari hasil voting akan menentukan siapa yang akan dikeluarkan dari pesawat dan diketahui apakah pemain yang dikeluarkan adalah impostor atau crewmate. Nah, diskusi inilah yang sering disebut merusak pertemanan. Walah, kau ngeyel. Ya. Ngeyel. Ini salah. Temannya sendiri banget. Cekcok. Sesama pemain saling menebak siapa yang dicurigai sebagai seorang impostor. Pemain dipersilahkan untuk memanfaatkan fitur chat yang ada di dalam game atau kembali menyalakan Discord. Usut punya usut, pemain yang bertindak sebagai impostor harus pandai berakting dan mengelak apabila ia dicurigai agar nggak ketahuan. Pandai berbohong ini. Iya, ini jahatnya jahat. Untuk cuma game ya. Iya, tapi ya namanya pasti emosi ya. Emosi. Wajar ya manusia. Dalam diskusi inilah pemain akan melakukan voting untuk menentukan siapa terduga impostor yang akan dikeluarkan dari pesawat. Pemain dapat memilih untuk menyeleksi pemain lain atau bersikap netral dengan menekan tombol skip vote. Pemain dengan suara terbanyak udah jelas ya, maka ia akan tereliminasi. Tereliminasi. Ya. Ingat nasi dong. Tereliminasi. Martel. Blok. Dulu aku keluar guys. Tereliminasi. Oh ya, tereliminasi. Kalau 3 kali udah bener berarti bisa ya. Dan selain dia tereliminasi, maka identitasnya akan terungkap. Apabila ternyata yang dieliminasi itu adalah crewmate, maka impostor akan tetap bisa menjalankan perannya untuk terus membunuh crewmate one by one, satu per satu. Nambah lagi ya, jahatnya sangat jahat. Namanya juga game.
Nah itu dia tadi tentang game Among Us ya. Kita udah tahu alasannya kenapa kok disebut-sebut game ini bisa merusak pertemanan. Ternyata kita terbutakan ya. Harus bisa saling jorok-jorokan ya. Dan langsung aja kita menuju ke creepypastanya Among Us. Creepypasta game Among Us. Sekarang mari kita berhoror-hororan. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja ngompol di celana. Deng deng. Sebelum kita masuk ke creepypasta Among Us, ingat ini cuma creepypasta aja ya, cerita-cerita seram yang dibuat oleh seseorang untuk menakut-nakuti. Ini fiksi ya. Among Us di antara kita. Seorang anak laki-laki berumur 10 tahun yang bernama Daikon, dia adalah penggemar beratnya game Among Us. Karena dia sangat suka dengan game itu, setiap hari dia memainkan game tersebut. Tentunya nggak sendirian, dengan teman-temannya ya, karena kan ini game multiplayer. Among Us itu adalah game yang terkenal di tahun 2007. Biasanya Daikon dan teman-temannya selalu bermain game ini setiap hari sepulang sekolah. Ketika itu Daikon sedang sendirian di rumah. Karena dia bosan, akhirnya dia memutuskan untuk memainkan game Among Us. Tiba-tiba dia mendapat kiriman yang mana kiriman itu dibungkus dengan kotak yang berwarna hitam. Apa itu? Misterius ya? Ini. Selain itu juga di atas paketan itu tadi tertulis amongus.x, amongus.exe. Biasanya yang ada embel-embel exe-nya nggak beres ini. Ketika Daikon membuka kotak tersebut, di bagian atasnya disobek gitu ya, dia menemukan apa yang paling dia suka. Wah, ternyata isinya dari kotak itu adalah game yang dia favoriti. Ada CD-nya ya, CD game Among Us. Wih, seneng lah. Iya, bagi di rumah sendirian dapat kiriman lagi. Wih. Usut punya usut, pada tahun 2007, Among Us adalah CD yang dapat dimainkan. Membutuhkan komputer ya. Ya iyalah, masa dipenolongin aja. Daikon melihat Golden CD, The CD of CS1 Theory. Itu kalau logat Inggrisnya gitu. Ini kalau logat Jawanya The CD of CS One Theory. Daikon sangat senang. Ia akhirnya menginstal game itu di komputernya. Ia tampak bersemangat ya, dia menggebu-gebu. Iya, karena seneng kan? Iya, apalagi itu game kesenangannya. Saking senengnya sampai si Daikon ini enggak membaca peringatan yang ada di dalam kotak CD-nya itu, langsung bablas saja ya. Berarti kan sebelum mainin harus ini dulu toh, nggak boleh asal-asal aja. Ketika Daikon memulai permainannya, sebuah video pendek muncul, dan di dalam video itu ada narasinya ya dia, yang ngomong seperti ini. CD ini adalah only CD, dan jika kamu menerimanya berarti kamulah yang terpilih. Daikon merupakan orang yang terpilih. Spesial Ya. Dan seketika itu juga si Daikon ini langsung bertanya-tanya, batin ya, loh terpilih? Aku? Kenapa dipilih? Ketika videonya selesai, Daikon melihat sebuah menu yang aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya, yaitu sebuah karakter yang terbang memasuki luar angkasa, tetapi berbeda. Aneh ya, weird. Tuh, ayamnya tuh. Daikon mencoba untuk mengabaikan karakter itu. Bersih, gak jelas. Dia mulai bermain, dan kejadian yang paling nggak diharapkan adalah ketika muncul gambar karakter astronot. Semuanya dalam bentuk manusia ya, manusia utuh gitu. Kalau di game kan itu karakternya gimana gitu, maksudnya nggak terlihat seperti manusia tapi kayak tokoh sendiri gitu, yang mana itu menjadikan ciri khas ya, ciri khas di game Among Us. Kalau ini bener-bener seperti manusia gitu, tapi pakai kostum astronot ya, atau kosmonot. Tapi mereka nggak hidup di sini, mereka digambarkan mati, berdarah-darah, dan di karakternya itu terpampang nyata tulisan 666 ya, di kegelapan gitu. Dan ada sebuah pisau di sebelah karakter yang mati di tali. Wah, serem. Ini aku masih agak bingung ya. Rancu ya? Iya, maksudnya gimana nggak tahu ya. Ini antara atau di kayak orang diulik gitu, di tangannya di belakang terus di kali gitu. Eerie, creepy. Namanya juga amongus.x, dan Daikon pun kaget, ketakutan ya. Dia langsung mencoba menutup permainan itu, tapi usahanya gagal. Nggak bisa. Kemudian dia mencoba untuk menguninstall game amongus.x tersebut, tapi gagal, fail. Ketanam ini. Iya, pakai ada 6. Jangan. Dia langsung ketakutan, menangis, trauma, dan langsung mematikan komputernya.
hard reset ya, set betak, karena ya dikeluarin nggak bisa, di task manager di uninstall nggak bisa, matiin aja. Mesti gitu, dan mendedek ya, gemeter. Enggak hanya itu aja, setelah dia mematikan komputernya, tiba-tiba ada darah yang keluar dari CPU-nya. Serem banget. Aduh, nggak masuk akal sih. 666. Layar komputernya menjadi putih cerah, blank gitu ya. Dan seketika itu juga dari warna putih langsung berubah menjadi merah, bak darah. Deng lagi nih. Dan dari layar itu muncullah karakter sangat-sangat creepy dan aneh. Karakter itu menggunakan baju hitam berlumuran darah dan juga memegang pisau di tangannya. Psycho ya. Seketika itu juga setelah Deckard melihat keanehan-keanehan yang nggak masuk akal itu, dia langsung berteriak sekencang-kencangnya. Dia gerok ya, gerak-gerok minta tolong karena dia sangat-sangat takut. Orang di rumah sendirian loh. Iya, nggak ada orang di rumah. Dapat paketnya hitam-hitam, ada tulisan Among.x, dimainin kayak gitu. Duh. Kengeriannya nggak sampai di situ aja. Belum berakhir ya, masih ada lagi. Di dalam game tersebut kemudian keluar suara-suara yang creepy. Suaranya nih suara anak kecil ya, yang berkata seperti ini, "Tenang nak," tapi tiba-tiba suaranya berubah jadi berat. "Kematiannya akan melambat." Serem, creepy, konslet. Cukup bagi saya untuk bersenang-senang, seolah-olah ketika kamu sedang bersenang-senang memainkan game ini. Jadi seharusnya kalau kamu mainin game ini kan kamu senang, seru gitu. Harusnya dia gitu. Tapi malah nggak gitu gitu loh. Takutan ya. Karena yang dia mainkan bukan game Among Us yang itu yang lagi ngetren, tapi malah Among Us.x, .exe. Agak-agak mirip dengan cerita game Sonic.exe ya. Benar. Tapi kalau ada embel-embelnya .x pasti nggak jauh-jauh dari yang seperti ya. Tunggu dulu, kan di penjelasan yang pertama sebelum kita masuk ke creepypasta, gamenya ini dirilis pada tahun 2018. Kok di sini ditulis 2007 ya? Ingat, sekali lagi ini cuma cerita aja, cerita creepypasta yang latarnya itu dibuat tahun 2007. Cuma cerita-cerita aja, cerita fiksi, bebas lah mau tahun berapa aja. Mungkin si penulisnya ini buat cerita set tahun 2007 biar lebih greget ya. Karena kan tahun itu nggak seperti sekarang gitu loh. Apalagi kalau ceritanya dimasukin dengan unsur-unsur old gitu kan jadi lebih seru, lebih gimana ya, kerasa gitu loh, lebih dapat ya. Mungkin ya penulisnya sendiri juga suka seperti itu ya. Nah, setelah kita baca ceritanya itu tadi, menurutmu dari 1 sampai 10 kamu beri nilai berapa dong? 8. Kalau 8,5. Serem karena udah berhubungan dengan yang gitu-gitu ya. Among Us.x nggak ada. Nanti kalian cari lagi, "Bang, ini downloadnya di mana?" Ini fiksi ya, jangan dianggap serius. Nah, gimana menurut kalian tentang game Among Us ini, terutama creepypastanya ya? Kalian beri nilai berapa dari 1 sampai 10? Creepy atau biasa aja? Dan apakah kalian juga udah memainkan game Among Us ini? Kalian juga bisa share di bawah. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping. Support kita terus agar kita semangat untuk membuat video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, langsung aja kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Oke. Lalu tak gerak-gerak. jujur itu. Lalu tak. Baca kok rekas-rekas. Mau main nggak tuh? Yuk, main. Nanti kita kaplok-kaplokan. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. See you in the next video dan bye.